Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Irwan Iskandar dari UPT SD IPS 1279 Cinendu. Saya Sulastri dari TK Lestari Kabupaten Bone. Saya Yunasiti dari SD Negeri 13 Biru. Selamat menyaksikan. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Yuni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana kabar Bapak? Sehat juga. Oke. Baik Bu Yuni, nanti Ibu Yuni akan melakukan kegiatan coaching ya. Baik, di sini saya akan bertindak sebagai observer nanti pada saat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Yuni. Nah, namun di sini perlu diperhatikan pada saat proses coaching nantinya, ya, hal yang harus Ibu Yuni lakukan bagaimana proses coaching ini kita melakukan dengan alur tirta, ya, alur tirta. Nah, kemudian hal yang perlu juga diperhatikan adalah prinsip coaching, yaitu terkait masalah kemitraan, ya, kemudian proses kreatif dan juga menggali potensi dari coaching nanti, ya. Nah, mungkin itu sedikit penyampaian. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coaching, terlebih dahulu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yuli ya terkait rubrik penilaian nanti. Bersedia Bu ya? Oke, baik. Nah, mungkin yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching? Ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, ya. Jadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Itu yang pertama, mendengarkan aktif. Yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi ada 2 ya di sini Bu, yaitu mendengarkan aktif, kemudian terkait pertanyaan yang berbobot. Terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa? Saya inginkan Pak, coach itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, mungkin itu ya Bu untuk sementara. Silahkan melakukan proses coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar Ibu Sulastri akan berbincang dengan saya. Oh iya Bu, saya memang ingin berbincang dengan Ibu karena ini saya mempunyai sedikit masalah ya di sekolah. Apakah Ibu ada waktu untuk bisa berbincang dengan saya? Iya, tentu saja Bu Sulastri. Tapi waktu kita tidak lama ya, cuma 15 menit sampai 20 menit bisa Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Jadi kira-kira apa tujuan Bu Sulastri berbincang-bincang dengan saya? Apa yang dicapai Bu? Tujuan yang saya capai ini itu saya ingin menemukan solusi bagaimana supaya anak didik saya ini mengembangkan kemandirian mereka dalam kegiatan sehari-hari, termasuk pengaturan diri, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan sosial yang memungkinkan mereka untuk mandiri di lingkungan mereka. Jadi masalahnya di sini peserta didik mampu masih aturan dalam mandirian ya Bu. Iya, sekali. Jadi
bagaimana Ibu melihat tingkat kemandirian siswa itu kurang? Saya menggambarkan tingkat kemandirian yang diharapkan bagi anak-anak di usia mereka adalah mereka mampu melakukan tugas-tugas dasar secara mandiri seperti membersihkan diri, menyusun barang-barang, dan berinteraksi secara sosial dengan teman sebayanya tanpa terlalu banyak bantuan dari orang dewasa. Jadi intinya di sini dia melakukan sendiri tanpa banyak meminta bantuan dari orang-orang di sekitarnya ya. Iya, betul seperti itu. Ya. Baik, jadi apa kira-kira hambatan Ibu dalam mencari tingkat kemandirian itu? Ini hambatan pertama yang saya temui dalam membantu anak-anak menjadi lebih mandiri, yaitu mereka terlalu memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada bantuan dari guru atau orang dewasa dalam melakukan tugas sehari-hari. Jadi di sini intinya adalah karena dia terlalu mengandalkan orang lain, ketergantungan dari orang-orang lain, dari atau misalnya gurunya, ya, atau bunda-bundanya, gitu. Ya, Seperti sekali Bu. Jadi menurut Ibu apa yang membuat anak ini masih kurang mandiri? Menurut saya itu ada banyak tanda-tanda ya Bu. Misalnya saja mereka masih sering meminta bantuan secara berlebihan dalam melakukan kegiatan sederhana, dan mereka betul-betul tidak memiliki inisiatif untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sendiri, dan sepertinya ini juga karena kebiasaannya di rumah ya yang selalu suka dibantu sehingga terbawa di sekolah, mereka serba ingin dibantu melaksanakan tugas di sekolah seperti itu. Iya, jadi salah satunya penyebabnya yaitu karena mereka selalu meminta bantuan dari orang dan dia tidak ada keinginan untuk tahu karena mengandalkan orang-orang di sekitarnya. Iya. Jadi apa langkah konkret yang direncanakan untuk membantu tersebut? Ada pun strategi konkret yang telah saya persiapkan, yaitu memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka, memberikan dorongan untuk mencoba melakukan hal-hal sendirian dan memberikan umpan balik yang positif terhadap usaha mereka dengan melakukan kegiatan secara mandiri. Ya, jadi langkah yang Ibu akan lakukan itu memberikan tugas-tugas yang membuat mereka bisa mandiri. Kemudian yang lebih penting berikan dorongan ya Bu kepada anak ini supaya mau melakukan sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Bagaimana Ibu bisa mendukung murid dalam mengembangkan kemandirian dalam kehidupan sehari-hari? Saya mendukung mereka yaitu dengan memfasilitasi perkembangan kemandirian secara konsisten. Misalnya menciptakan lingkungan yang mendukung, memberikan model atau contoh perilaku bagaimana bersikap mandiri, kemudian memberikan arahan dan bantuan yang proporsional terhadap kemampuan mereka. Jadi langkah yang tentu itu menciptakan lingkungan yang mendukung, kemudian memberikan model-model perilaku ya, kemudian apa yang selanjutnya? Sebagai guru, apa yang menjadi tanggung jawab Ibu dalam membantu meningkatkan kemandirian anak? Menurut saya tanggung jawab utama seorang guru di PAUD ya untuk anak usia dini yaitu menciptakan lingkungan yang memfasilitasi dan mendorong kemampuan kemandirian anak-anak dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak supaya mereka mau mencoba dan belajar melalui pengalaman langsung di jalan mereka. Ya. Jadi memberikan motivasi ya supaya mereka mau mencoba untuk belajar dan menemukan sendiri. Iya. Jadi bagaimana Ibu bisa mengukur bahwa kemampuan anak ini sudah mandiri? Yaitu saya kan mengevaluasi kemudian anak-anak dalam mencapai tingkat kemandirian yang diharapkan dengan mengamati mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari dalam kelas, mencatat perkembangan mereka dan melalui komunikasi terbuka dengan orang tua untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif
komprehensif tentang perkembangan anak di lingkungan PAUD. Oh ya, jadi melakukan. Baik Ibu Yuni, ya tadi saya melihat proses coaching yang dilakukan ya bersama dengan Ibu Sulastri. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan coaching tadi yang dilakukan Bu Yuni ya. Ibu Yuni siap ya Bu? Siap Pak. Terima kasih. Ya, di sini apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan mengikuti alur kita, yaitu kemudian menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi dan coaching sehingga dia menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dia alami. Ya baik ya. Jadi memang tadi saya perhatikan ya bahwa Ibu Yuni sudah melakukan alur tirta pada saat proses coaching ya. Saya juga tadi mendengar bagaimana coaching menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bagaimana coaching ingin kembali bercerita, ingin kembali berbagi kepada Ibu Yuni ketika menghadapi permasalahan. Nah, kemudian saya perhatikan juga di sini catatan saya bahwa Ibu Yuni mampu menggali potensi dari coachingnya, sehingga coachingnya ini kemudian menemukan solusi dari permasalahan. Dan yang terpenting juga saya melihat bagaimana Ibu Yuni memposisikan dirinya sebagai mitra, sehingga coachingnya ini nyaman menyampaikan permasalahan yang diberikan ya. Jadi itu tadi yang saya catat dalam proses coaching yang dilakukan. Nah baik, mungkin di sini saya ingin menanyakan satu lagi Bu pertanyaan ya Ibu Yuni. Terkait kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Yuni lakukan. Itu Pak, saya ingin belajar dan mendalami alur kita sehingga pada coaching-coaching berikutnya bisa lebih baik lagi Pak. Oke baik. Ya memang ini kita harus terus menggali, terus mengulangi dan terus berproses ya Bu ya, itu lebih baik lagi ya. Ya, saya rasa mungkin untuk pasca supervisi ini saya rasa cukup Bu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan dan saya berharap ini